Sekarang saya kembali ke konsep pembuatan pupuk. Bagaimana cara membuat pupuknya kalau kita sudah punya LRT tadi? LRT ini Bapak Ibu bisa diolah jadi macam-macam. Minimal jadi 3, jadi ZPT, jadi insek, ZPT buah. 3 ini. Kata kuncinya cuma sepele, begini. Bapak Ibu tahu yang namanya ZPT untuk pertumbuhan? Harganya berapa paling murah? 15-20 ya. Anggap aja segitu. ZPT. Seandainya Bapak Ibu tadi tanamnya sayur kangkung sama bayam. Pernah enggak harga bayam 15.000 per kilo? Belum pernah. Pernah ya? Untuk luar Jawa biasa. Sekarang saya tunjukkan. Coba ya. Saya tanam bayam. Oke ya. Bayam dijual 1 kilo paling 5.000 sampai 10.000. Itu yang terbagus. Bapak Ibu kalau jual yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Yang jeleknya dijadikan pakan ternak, pakan ayam. Terus kalau tidak laku, diolah jadi ZPT. ZPT Bapak Ibu jual 20.000 1 kilo, 1 liter. Pertanyaannya satu, lebih mahal dijual eceran atau dijual ZPT? Loh kalau gitu dibusukkan saja Pak semuanya. Saya ulangi, petani gagal karena di sini. Ketika mereka jual sesuatu, harganya murah, barangnya tidak laku, barangnya jelek, mereka sudah putus asa. Paham maksud saya? Sehingga kadang-kadang cuma dibuang. Padahal kalau sudah tahu cara buat ngolahnya, dijadikan pupuk atau apa, lebih mahal ZPT-nya daripada tanamannya. Setuju? Kalau begini pertanian bisa rugi atau tidak? Seharusnya tidak, asal tahu caranya. Nah, jadi motivasi buat ZPT karena kita punya limbah. Ini sama. Siapa yang pernah tadi malam yang cerita ayam, kambing, sapi sudah pernah selain Pak Arta ada lagi enggak ya? Siapa yang pernah pelihara sapi, kambing terus bangkrut gitu ada juga? Bangkrut ya Pak ya. Kenapa bisa bangkrut Pak? Kan sudah dihitung Pak. Gitu ya. Ya itu juga alasan, tapi ada banyak alasan Pak. Alasannya di sini, karena kita tidak mandiri. Bibitnya beli enggak Pak? Pakannya, tenaganya, nah, sudah. Kalau semua biaya, bagaimana untungnya? Supaya untung, bagaimana caranya, Pak? Nggak usah beli, buat sendiri, gratis. Itu pasti untung, betul enggak? Apanya? Nggak harus lama. Proses itu nggak harus lama. Proses ini adalah circle, berputar, terus menerus. Tahu bola salju? Nggak usah buat bola salju sebesar truk, buat bola salju sebesar bola kaki saja. Ketika kita gelundungkan di salju, dia akan semakin lama semakin besar. Banyak orang selalu berpikir yang kecil itu tidak berhasil. Saya buat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder dikatakan orang gila Bapak Ibu. 1 ekor kambing 6 tahun jadi miliarder dikatakan orang gila. Kenapa kok saya harus ngomong seperti itu? Ini saya kasih contoh, ini Pak KB ini saksi ini. Ada seorang pengusaha punya kambing 3.000 ekor sudah. Saya tantang. Ayo 3.000 ekor saya lawan dengan 1 ekor kambing saya. 3 tahun kambingnya siapa yang masih hidup? Loh, fair. Kemarin yang 3.000 ekor itu
Saya tanya, kan ketemu pas sama-sama jadi pengajar. Saya tanya, gimana kambingnya? Oh, sudah dijual kandangnya. Saya tanya kambingnya, yang dijual kandangnya. Berarti kambingnya ada atau tidak? Tidak ada. Kambing saya tetap banyak. Kenapa kok bisa begitu? Usaha yang besar bukan dimulai dari berapa besar. Usaha yang besar dimulai dari dasar yang kuat. Loh Pak, kalau cuma 1 ekor kambing kapan jadinya kaya? 6 tahun, percayalah. Banyak orang protes, kok lama 6 tahun Pak jadi miliarder? Saya tanya, umurnya berapa? Sudah jadi miliarder belum? Kita terlalu banyak buang-buang waktu dengan percuma. Bayangkan, kenapa saya katakan berbuang waktu dengan percuma? Mau usaha yang dipikir modalnya dari mana? Betul atau tidak? Jangan mencari modal. Saya ulangi, jangan mencari modal, apalagi hutang. Kambingnya tidak bisa besar, ayamnya mati. Kenapa kok begitu? Karena ayam sama kambing dibuat konsep kamu harus untung. Coba beban hidup saudara taruh di kambing sama ayam. Ya, kapan dia bisa besar? Mau mikiri bosnya dia. Tetapi kalau ayam dan kambing itu dijadikan keluarga, diterima sebagai satu keluarga, dia akan menjadi banyak dengan sendirinya. Kalau Bapak Ibu hitungannya uang, pakannya kambing, pakannya ayam pasti kurang kok. Oh ini mahal, jangan, ini gini jangan. Tapi kalau ini keluarga, kita akan bersama-sama. Paham maksud saya? Simple. ZPT ini cara buatnya bagaimana sih? Konsepnya yang pertama, kita harus punya zat aktif. Zat aktif itu adalah tanaman yang tumbuh cepat. Saya ulangi, tanaman yang tumbuh cepat. Yang kedua, yang kuat daya hidupnya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ketika kemarau, hijau daunnya. Sudah. Tahu rumput-rumput seperti ini? Ada enggak di tempatnya Bapak Ibu rumput seperti ini? Ada. Saya enggak usah tanya nama. Kumpulkan minimal 10 jenis. Syukur-syukur bisa 100 jenis kalau ada. Semakin banyak semakin lengkap. Berapa banyak zat aktif ini? 20%. Terus yang kedua, bakteri itu perlu makanan. Makanannya bakteri itu gula bisa, dedak bisa. Paling gratis adalah air cucian beras, air leri. Air leri kenapa kok pakai air leri Pak? Air leri itu adalah pengganti dari dedak, pengganti dari gula. Tahu air leri? Kalau disimpan lama baunya apa? Kecut. Ketika dia kecut, dia melakukan proses pengawetan. Pengawetan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dijemur, kemudian dimasukkan cuka, kemudian dimasukkan gula. Itu pengawetan. Nah, berapa banyak sih sebenarnya? Itu sebenarnya cuma 2%. Untuk makanan bakteri saja. Terus kalau Bapak Ibu mau, ini pakai katalis. Saya itu tidak senang Bapak Ibu kalau dikatakan pedagang katalis. Ya cuman gara-gara belum ada yang buat, jadi saya yang buat, akhirnya beli ke saya cuman itu aja. Tapi ke depan Bapak Ibu buat sendiri katalisnya. Kapan bisa membuatnya? 3 tahun setelah praktek. 1000 hari. Di sini ada orang Jawa enggak ini? Yang pernah selamatan orang meninggal berapa lama biasanya? Nyewu, betul kan? Tahu enggak kata nyewu itu dari mana?
Kenapa kok keluar 1000 hari? Dari tanah kembali menjadi tanah. Bapak Ibu bisa buat katalis. Itu adalah dari tanaman-tanaman yang ada ini nanti. Kan ada ampasnya. Simpen selama 3 tahun. Setelah 3 tahun zatnya itu kembali ke kosong. Itulah bahan katalis. Makanya banyak orang saya protes, nggak usah belajar buat katalis itu. Lakukan saja 3 tahun pasti bisa buat sendiri. Fair. Loh Pak, kenapa katalis sekarang dijual? Lah iya. Kenapa saya jual? Karena ada bahan tambahannya. Tambahannya ada 2, hormon sama taurin. Taurin itu vitamin. Kalau yang untuk tertentu saya kasih wortel. Wortel hari ini harga hampir 8.000, 9.000 Bapak Ibu. Jadi buat katalis itu mahalnya di situ. Kalau sampah saya sih murah. 1 kilo 1 juta. Karena obatnya mahal Bapak Ibu. Yang hari ini katalis yang saya buat itu dari ampasnya ini. Ini gadok ini. Produk saya. Ini produk termahal saya. Tahu 1 liter berapa harganya? 15 mili sama dengan 300.000. 1 liter itu berarti ada 60 sekian botol, betul ya? Berarti 1 liter sama dengan 18 juta. Ini obat saya. Paham maksud saya? Jadi obat saya ini 1 liternya 18 juta. Saya jualnya aja saya irit-irit gitu. Kenapa kok saya irit-irit? Buatnya 3 tahun. Harus lupa dulu baru bisa jadi. Nah kalau tidak lupa sebentar-sebentar dibuka kontaminasi Bapak Ibu. Paham maksud saya di sini? Ampasnya ini saya jadikan katalis. Jadi bukan dari barang yang murah. Loh Pak, nanti gimana caranya saya buat kalau Bapak Ibu pakai katalis? Nanti kan ada ampas. Simpen, tumpuk. 3 tahun berikutnya sudah jadi pabrik katalis tanpa beli dari saya. Mudah? Katalis ini banyak sih, 40%. Kenapa kok katalis itu banyak? Masalahnya satu, begini. Ini saya tunjukkan. Ada yang orang biasa tanam cabai yang di tanah biasa, ada di sini? 1 bedeng Pak, kira-kira dikasih kompos berapa banyak Pak? Nggak kasih kompos, cuma pakai pupuk kimia murni. Nggak pakai. Tanpa pupuk. Oh, alhamdulillah, berarti tanah masih subur makmur ya. Kalau ya di Jawa ada enggak? Di Jawa belum. Rata-rata di sini per 10 meter Bapak Ibu, ini butuh 2 karung komposnya. Kotoran ayam biasanya. Untuk sayur. Jadi kalau 1 hektar itu bisa butuh 1000 karung. Atau 4 truk atau 5 truk. Untuk 1 hektar. Kalau untuk tanam tomat, sayur, ataupun cabai. Tapi ketika Bapak Ibu nanti gunakan kompos kita yang sayur itu cuma butuh 50 karung. Hemat banyak atau tidak? Hemat berapa banyak? 950 karung. Terus yang kedua, orang seringkali bawa urea ke sawah, betul ya? 1 hektar berapa kilo? Kalau Bapak Ibu di sini 1 hektar biasanya pakai berapa kilo? 500-an kilo ya? 1 hektar ya? 500. Kalau 500 kg, nanti di sini kompos itu ada 2. Yang pertama padat, yang kedua cair. Yang cair karena ini 500 kg ini hilang 1, berarti tinggal 50 liter. Mudah mana bawa 500 karung atau 500 kilo atau 50 liter? Inilah kerjanya katalis. Bukan booster, nutrisinya. Karena itu jumlahnya harus banyak. Ini bukan bakteri, tapi kita nyebutnya enzim pangkal. Enzim tidak bisa dibuat, enzim hanya diberikan.
ditambahkan. Tanah ketika ditambah ini terus-menerus dalam waktu 3 hingga 5 tahun, dia akan menjadi tanah yang subur. Hari ini, terutama di tanah Jawa, lahan kritis. Lahannya siapa yang pernah tanami singkong di sini, luar Jawa atau Jawa ada? Singkong? Singkong itu bagus berapa tahun? 6 bulan. Enggak, setelah tanam panen. Tahun berikutnya lagi tanam lagi, betul ya? Tanam berikutnya lagi. Menurun atau meningkat jumlah produksinya? Kenapa kok menurun? Haranya habis, betul kan? Sekarang saya balik. Pernah tahu arti pupuk enggak? Apa sih pupuk itu Bapak Ibu? Seandainya saya punya tanah, saya pupuk. Kalau tiap tanam saya pupuk, harusnya tanah tambah lama tambah subur atau tidak? Saya ulangi lagi. Saya punya satu bidang sawah, saya pupuk tiap tanam, betul ya? Harusnya tanah ini tambah subur atau tidak? Kenyataannya tanahnya Bapak Ibu tambah subur atau tidak? Loh, sebentar, saya ulangi lagi. Katanya dipupuk. Sudah dipupuk belum? Tiap kali tanam dipupuk? Harusnya tambah subur atau tidak? Kenapa sekarang kok tambah tidak subur? Bukan, karena itu bukan pupuk. Loh, kalau pupuk dipupukkan tambah lama tambah subur. Kalau tidak tambah subur berarti bukan pupuk. Akhirnya tanah kita jadi minus. Paham maksud saya minus? Untuk membuat menjadi plus, untuk menjuat menjadi positif, berarti kita harus merubah tanah. Ini yang kita sebut dengan pemulihan tanah, atau kita sebut dengan pembenah tanah. Kalau untuk ZPT bahan aktifnya adalah daun yang cepat tumbuh, kalau pembenah tanah berarti apa yang harus dirubah dari tanah? Yang pertama, kita harus cari namanya humus. Tahu humus? Tanah yang belum tergarap sama sekali dari pelapukan daun-daunan. Kalimantan, Sumatera itu tempatnya humus. Fosil itu sebenarnya humus. Batu bara itu sebenarnya humus. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau dia terendam, dia akan menjadi asam. Nah, humus yang baik ini, kalau saya, rata-rata Bapak Ibu ada 2 yang paling utama. Yang konsepnya adalah cari daun yang paling sulit untuk lapuk. Daun apa kira-kira? Daun bambu, apalagi? Pinus, apalagi? Mahoni enggak cepat, akasia cepat. Daun cemara. Ada lagi 1 daun. Daun telinga. Yang enggak bisa habis. Humus ini adalah kita cari daun yang paling sulit untuk hancur. Kenapa kita harus cari daun yang paling sulit untuk hancur? Di belakang daun itu pasti ada bakteri penghancur yang paling kuat. Ini yang kita ambil. Karena itu kita mengambil ini adalah sebanyak 20%. Terus yang kedua, setiap tanahnya Bapak Ibu beda atau tidak? Setiap daerah beda atau tidak? Berarti kira-kira bakterinya beda atau tidak? Nah, pupuk ini Bapak Ibu, kenapa saya pernah buat satu konten YouTube membuat pabrik pupuk di tiap-tiap desa. Tahu alasannya? Karena kondisi tanah di tiap-tiap desa berbeda. Nah, kita ambilkan yang kedua adalah tanah lokal. Kalau untuk sawah carikan lumpur. Kalau untuk tanah kering ya carikan tanah biasa. Tujuannya untuk apa? Mengambil mikroba tanah lokal. Sebanyak berapa? 10%. Tujuannya untuk apa? Ini diperangkan.
Yang banyak sama yang sedikit menang mana kira-kira? Saya ulangi ya. Yang banyak sama yang sedikit menang yang mana kira-kira? Yang banyak. Nah, yang sedikit ini akhirnya tertawan. Seandainya dia bakterinya adalah A menjadi A+. Karena sudah punya senjata. Ketika ini dikembalikan lagi ke tanah, dia akan berperang dengan bakteri-bakteri jahat di sana. Dan hasilnya dia pasti menang. Perang dulu Bapak Ibu Belanda sama Indonesia. Pernah dengar cerita enggak kira-kira? Kalau Belanda datang, orang Indonesia pasti tahu, betul enggak? Yang paling mengerikan adalah kalau yang datang orang Belanda tapi orang Indonesia yang dijadikan Belanda. Tahu maksud saya? Itu namanya apa namanya itu? Londo ireng. Nah, itu yang paling bahaya. Kenapa kok begitu? Begitu dia turun dipikir teman, betul enggak? Sampai di dalam kita enggak siap ditembaki satu-satu selesai. Tapi kalau yang datang Belanda langsung dikeroyok, betul? Nah, ini juga sama konsep perang. Jadi yang datang ke sana bukan dari humus yang baru, tapi tanah yang ada, bakterinya kita senjatai, bakterinya kita rubah, kemudian diperangkan. Jadi dipikir mereka teman, jadi teman makan teman, ini ceritanya. Paham maksudnya, konsepnya? Nah, supaya bakteri ini hidup perlu makanan, makanannya tetap kembali ke sama, dikasih dedak padi. Terus yang kedua, sekarang ini kan cuaca lagi ekstrim. Ekstrim itu kadang panas, kadang dingin, kadang kemarau panjang. Nah, ini saya kasih bonus bocoran. Bapak Ibu kepengen enggak tanam tanaman yang tahan air? Yang tahan air itu tahan kering maksud saya. Berarti kita akan merubah struktur akar tanaman supaya bakteri yang hidup di situ adalah bakteri-bakteri yang tahan kekeringan. Kemarin saya sudah lakukan uji coba ini itu tanaman tembakau. Dan hasilnya luar biasa. Di tanah yang kering sekalipun, tidak ada air sekalipun, tembakau tetap bagus luar biasa. Bagaimana caranya? Sepele. Yang ketiga, kita carikan tanaman-tanaman yang hidup subur di waktu kemarau. Cabut akar, batang, dan daunnya. Sebanyak berapa? 10%. Sebagai tambahan. Sampai maksimal 20% boleh, tapi 10% minimal. Terus isi dengan air biasa. Semua proses cuma 2 minggu. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Oke, Bapak Ibu, kita akan praktek. Untuk membuat set PT, untuk membuat insek, untuk membuat fungi, itu cuma beda bahan. Tapi cara buat semua sama. Caranya buatnya sama, tinggal bahannya saja yang berbeda. Habis ini kita akan praktek sebentar. Seberapa banyak kita akan praktekkan sampai jam 4 sore. Nanti malam kita akan diskusi setelah makan malam. Saya minta tolong nanti jam 4 pulang tidur. Nanti kita akan diskusi bisa sampai jam 11, setengah 12. Saya ingin, karena begini, karena waktu praktek kita kan cuma 2 hari nih. Saya kan tidak mungkin jelaskan semuanya. Saya tampung sebanyak mungkin pertanyaannya Bapak Ibu untuk saya sampaikan materi besok. Mana yang poin-poin yang harus saya sampaikan. Karena apa, ini dari 30 peserta lebih ini kan pertanyaannya beda-beda. Tujuannya datang juga beda-beda. Tapi ini untuk basicnya. Kira-kira ini ngerti enggak kira-kira? Oke, kita akan praktek dulu. Seandainya nanti ada waktu kita buat praktek semuanya, teori nanti malam atau besok pagi. Begitu ya? Oke, baik, kita akan praktek. Ada waktu berapa jam Pak KB? Sampai jam 4, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Insya Allah semua selesai.